di mana waktu siklus ini ada beberapa uji ya. Yang pertama uji keseragaman untuk memastikan bahwa data-data tersebut berasal dari populasi yang sama. Kemudian yang kedua, kita lakukan uji kecukupan untuk memastikan bahwa jumlah sampel yang kita ambil itu sudah cukup untuk eh, merepresentasikan populasi keseluruhan. Ya. Kemarin sudah dicoba, kita mencoba menghitung waktu siklus dari suatu aktivitas. Sehingga diperoleh waktu siklusnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian waktu siklus itu kita lanjutkan ya. Jadi ada tahapan berikutnya untuk menghitung waktu tersebut. Waktu siklus itu kita akan berikan yang namanya faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian ini akan menghasilkan waktu normal. Kemudian dari waktu normal kita berikan faktor kelonggaran sehingga akan menghasilkan waktu baku. Jadi itu alurnya. Jadi di mana waktu baku itu asalnya dari waktu siklus yang hitung kita manual, kemudian kita berikan adjustment berupa penyesuaian menjadi waktu normal, dari waktu normal kita lakukan adjustment lagi sehingga menghasilkan waktu baku. Seperti itu. Nah, yang pertama, jadi ada dua faktor ya, faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Yang pertama itu penyesuaian. Apa penyesuaian? Penyesuaian ini diperlukan untuk penyesuaian waktu siklus kalau seandainya terdapat ketidakwajaran dalam bekerja. Ingat ya bahwa yang kita harapkan adalah bagaimana bekerja itu secara wajar oleh pekerja yang normal gitu kan, dalam kondisi yang terbaik. Jadi dapat kita adjust ya kalau seandainya kita temukan bahwa operator bekerja tanpa kesungguhan. Artinya di sini memang terlihat sengaja mengulur-ulur waktu sehingga waktu siklusnya lebih panjang dan tidak dikejar target yang tidak standar sehingga cenderung lebih santai gitu ya. Kemudian operator bekerja sangat cepat seolah-olah diburu waktu. Jadi terlihat ya tergesa-gesa sehingga terlihat ceroboh atau mungkin dia tidak wajar gitu kerjanya. Kemudian terdapat kesulitan seperti kondisi ruangan yang buruk. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan hal-hal yang di luar pengendalian dari si operatornya gitu ya. Jadi waktu siklus itu yang diberikan penyesuaian akan berubah dengan rumus seperti ini. WN waktu normal itu sama dengan waktu siklus dikali 1 tambah P. Di mana P ini adalah berapa penyesuaian yang kita berikan dari hasil waktu siklus yang diperoleh. Terdapat uh, 4 ya faktor yang kita lihat terkait dengan penyesuaian. Itu berkaitan dengan keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Jadi ini lebih pada bagaimana dari internal si pekerja itu sendiri ya yang kita buat penyesuaiannya.
Nah, jadi kurang lebih dia ketika kita memberikan nilai gitu ya. Jadi nilai yang 4 tadi itu ada kategori-kategorinya, misalnya keterampilan. Keterampilan itu ada tingkatannya dari super skill, excellent, good, average, fair, sampai poor gitu. Di mana masing-masing akan ada kelas-kelasnya. Misalnya super skill itu lambangnya A1, A2, excellent B1, B2, good C1, C2, average C2D, fair E1, E2, poor F1, F2. Jadi nanti nilai-nilai ini kalau dia terlalu super skill gitu kan, artinya yang di atas rata-rata, tentu penyesuaiannya itu akan ditambahkan ya, sehingga lebih mendekati normal ya. Kalau terlalu cepat kan jadinya waktunya lebih kecil dari yang rata-rata. Sebaliknya kalau dia fair atau poor atau lebih buruk dari rata-rata, diberikan pengurangan. Artinya harusnya waktunya bisa lebih baik daripada yang terjadi, makanya dikurangi. Kalau average nilainya 0, artinya itu dianggap sudah standar. Kemudian usaha juga ada 6 kelas, kemudian kondisi kerja, dan konsistensi. Nah, kurang lebih bagaimana cara kita adjust ya, dia itu termasuk ke kelas apa. Jadi nanti akan ada beberapa kriteria-kriteria yang harusnya dipahami terlebih dahulu sebelum memutuskan ya, dia termasuk ke kelas yang apa, sehingga akan lebih baik ketika kita menilai, lakukanlah penilaian dari hasil video, sehingga kita bisa konsisten ya menilai beberapa kali. Kalau langsung melihat secara langsung, takutnya tidak kurang presisi gitu penilaian yang kita lakukan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Misalnya yang super, kita melihat bahwa dia itu bekerja secara sempurna, tampak seperti terlatih dengan baik, gerakannya halus, sangat cepat, sulit untuk diikuti. Perpindahan satu elemen ke elemen lainnya tidak terlampau terlihat karena lancarnya dan tidak terkesan adanya gerakan berpikir atau merencanakan. Artinya sudah sangat expert di bidang ini ya. Jadinya di luar kepala saya masukan. Kemudian di bawah itu ada excellent, kemudian good, average. Average ini gerakannya cepat, tidak lambat, artinya standar ya, tidak terlihat adanya pekerjaan perencanaan, bergerak cukup teliti, secara keseluruhan cukup memuaskan, dan mengkoneksikan tangan dan pikirannya cukup baik. Kemudian ini yang fair dan poor, artinya di sini yang kurang baik atau di bawah rata-rata. Artinya memang bisa terlihat dari kemampuannya yang di bawah rata-rata atau memang belum terbiasa sehingga belum konsisten dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, jadi nanti dari kategori-kategori ini dapat kita adjust gitu ya, kira-kira nilai yang kita berikan itu di penyesuaian itu kurang lebih berapa gitu. Nah, setelah kita berikan penilaian, nah biasanya kita lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan kita sudah peroleh ya waktu siklus diketahui 17,86. Nah, kemudian kita bisa menentukan gitu. Seperti apakah keterampilannya, misalkan levelnya kelasnya good. Kita berikan lambang C1, lihat di tabel nanti penyesuaiannya katakanlah plus 0,06. Usahanya excellent, B1, diberikan faktor 0,1. Kondisi kerjanya kurang baik, katakanlah minus 0,03. Konsistensi excellent plus 0,03. Kemudian nilai ke, jadi dijumlahkan gitu ya, 0,06 tambah 0,1 minus 0,03 tambah 0,03, jadi diperoleh plus 0,16, 0,16. Sehingga dari waktu siklus yang sudah diperoleh 17,86, kita dapatkan waktu normalnya WS kali 1 tambah P, di mana P-nya tadi 0,16, jadinya 17,86 kali 1,16, diperoleh 20,72. Jadi kita peroleh waktu normalnya adalah 20,72.
Nah, setelah diperoleh waktu normal, jadi ingat ya tadi eh, alurnya setelah waktu normal ada lagi namanya faktor pelonggaran untuk menghasilkan waktu baku. Hmm. Nah, kelonggaran. Kelonggaran diperlukan untuk memberikan kelonggaran waktu normal untuk hal-hal secara nyata yang dibutuhkan pekerja, tetapi selama pengukuran tidak diamati, diukur, catat, dan dihitung. Jadi di sini lebih berkaitan dengan apa-apa saja aspek-aspek yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan, tetapi ternyata hal-hal ini signifikan mempengaruhi gitu ya kegiatan, misalnya kebutuhan pribadi, seperti katakanlah ke toilet gitu kan, atau perenggangan sebentar setelah badannya kaku bekerja, untuk sekedar menghilangkan rasa lelah, dan hambatan yang tak terhindarkan, apakah itu dari segi mesinnya, atau mungkin dari kegiatan lainnya. Sehingga memerlukan waktu untuk diatasi atau diselesaikan. Sehingga waktu normal telah diberikan pelonggaran akan berubah menjadi waktu baku atau WB, itu dirumuskan dengan WN dikali 1 tambah L, di mana L adalah faktor kelonggaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelonggaran itu sendiri: tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, bahan mata, keadaan suhu tempat kerja, atmosfer, lingkungan, dan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi tadi. Jadi ini yang akan kita lakukan penilaian gitu ya, untuk menentukan nilai masing-masing faktor ini untuk menghasilkan berapa kelonggaran yang harus diberikan. Sama ya sifatnya dengan yang tadi, ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipahami, misalnya tenaga yang dikeluarkan. Kita dapat ada beberapa kelas nih faktornya, dari yang dapat diabaikan sampai yang luar biasa berat. Ini contohnya gitu ya. Ini akan berkaitan dengan dipengaruhi oleh berapa beban yang ditanggung gitu, dan kelonggarannya itu juga berkaitan dengan pria dan wanitanya, Bapak. Jadi misalnya di sini terlihat ya bahwa kelonggaran wanita itu sampai faktor sedang ya, tingkatan sedang ya. Artinya kalau wanita mungkin yang direkomendasikannya hanya sebatas sampai 18 kilogram. Artinya kalau lebih dari itu mungkin sudah tidak ada recommendation atau nilainya tetap 30 ke atas. Sedangkan pria masih bisa ditoleransi sampai 50 kilogram gitu ya, batas pengangkatan. Ya padahal walaupun kalau di perhitungan RWL yang biasa kita lakukan kan batasnya 23 kilogram gitu ya. Jadi ini tingkatan interval berdasarkan berapa ekivalensi beban kilogram yang ditanggung gitu ya, dan beberapa contoh. Kemudian sikap kerja itu berkaitan dengan bagaimana ya posisi dia, apakah duduk, apakah dia berdiri gitu kan, di atas 2 kaki, 1 kaki berbaring, atau bahkan membungkuk. Kemudian gerakan kerja ada sifatnya normal, agak terbatas, sulit pada anggota badan terbatas, seluruh anggota badan terbatas. Artinya maksud terbatas di sini tidak memungkinkan untuk bergerak secara leluasa gitu kan. Ya biasanya ini berkaitan dengan memang kondisi kerja atau tempat kerjanya itu sempit ya, seperti misalnya bekerja di lorong atau mungkin di pipa-pipa ketinggian maupun di kedalaman gitu, sehingga pergerakan dari badan-badan itu lebih tidak seleluasa ketika kita bekerja di tempat yang luas gitu. Ini nilai-nilai kelonggarannya. Kemudian kelelahan mata berkaitan dengan bagaimana pekerjaan yang dilakukan gitu ya.
apakah memang memerlukan pandangan yang fokus secara terus-menerus sehingga harus melihat bahkan melotot gitu ya, harus diplototin satu-satu atau sampai ke pekerjaan yang eh, fokusnya berubah-ubah. Itu artinya kalau fokus tetap berarti kan kita tuh fokusnya itu hanya di satu titik gitu ya, atau objeknya merupakan objek yang statis. Kalau berubah-ubah merupakan objek yang dinamis, apakah dia bergerak ke samping gitu atau ke depan belakang. Tuh, itu kelelahan mata, kemudian keadaan suhu di tempat kerja, temperatur itu ya. Jadi terlihat kalau di temperatur berarti kan di sini kita mencari di suhu yang optimum itu kurang lebih normalnya itu kan di 22 sampai 28 ya berkaitan dengan suhu ruangan ya. Kalau terlalu rendah itu juga kurang baik gitu ya, terlalu dingin gitu ya, atau bahkan juga terlalu panas gitu kan. Kemudian yang keenam itu berkaitan dengan keadaan atmosfer, dipengaruhi ketinggian tempat permukaan laut dan keadaan iklimnya seperti apa. Berarti ini kan berkaitan dengan bagaimana kerapatan udara dan konsentrasi oksigen ya, dan juga bagaimana sirkulasi udara itu di tempat kerja, apakah tetap atau bisa sirkulasinya bisa mengalir ke luar ke dalam. Itu nilai kelonggaran-kelonggarannya. Kemudian keadaan lingkungan dan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Ya itu tadi ya maksudnya seperti ke toilet atau peregangan gitu untuk mengatasi kelelahan. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan kita sudah peroleh eh, waktu normalnya 20,72 detik. Kemudian dari faktor-faktor yang sudah kita kelonggaran yang kita lihat gitu ya. Kita lihat dalam pekerjaan ini biasanya sudah dilakukan penilaian dari tenaga yang dikeluarkan sangat ringan sampai kelonggaran untuk pribadi prianya 2,5, diperoleh bahwa faktor kelonggarannya sebesar 59,5%. Jadi waktu normal tadi yang 20,72 dikali dengan 1 tambah, jadi ini berubah jadi desimal ya, 0,595 diperoleh 33 detik. Jadi waktu baku untuk karena ini aktivitasnya melakukan pengelasan gitu ya di suatu satu batang gitu, batang logam 33 detik. Jadi itu ya alurnya dari waktu siklus yang kita hitung dengan metode jam henti, kita hasilkan waktu siklus, kemudian diberikan penyesuaian menjadi waktu normal dan diberikan kelonggaran menghasilkan waktu baku. Sampai sini bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Jadi ini eh, alurnya yang harus diingat dan dipahami ya. Bagaimana alur menghasilkan waktu baku. Nah, kemudian setelah kita bisa melakukan jam henti, berikutnya ada namanya sampling pekerjaan ya. Ini masih berkaitan dengan pengukuran langsung, melakukan sampling ya. Jadi apa yang membedakan antara jam henti dengan sampling pekerjaan ini? Kalau di sampling ini elemen kerja berlangsung dalam waktu sangat lama. Sedangkan di jam henti waktunya singkat ya, artinya bisa kita awasi
langsung. Kalau sangat lama artinya kita cukup di sampling saja. Kemudian waktu siklus kerjanya panjang, kalau di sampling ini probabilitas kapan dia bekerja, kapan dia menganggur. Nah, jadi sampling pekerjaan ini juga disebut work sampling atau ratio delay study atau random observation method, merupakan aktivitas pengukuran waktu kerja secara langsung terhadap aktivitas operator atau keadaan mesin untuk menentukan presentasi waktu yang dibutuhkan pada setiap kondisi. Apakah dia sedang idle atau saat working gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia bekerja atau menganggur, sehingga dilihat bagaimana proporsinya. Nah, ini contohnya ya, kalau operator status aktivitasnya, kalau operator itu ada presentasinya saat waktu dibutuhkan untuk bekerja atau tidak bekerja, waktu dibutuhkan untuk melakukan servis mesin, menganggur, berbicara dengan supervisor, mungkin mendapatkan arahan, dan untuk memperoleh, mengambil atau menyerahkan material baik yang sudah diproses jadi bahan baku atau mengambil raw material gitu ya untuk diproses. Kemudian kalau status atau aktivitas mesin, running down, waiting untuk menunggu untuk diservis, down being service, dalam service, dan menunggu untuk materialnya didatangkan. Jadi nanti kita akan melihat kurang lebih akan diklasifikasikan mana yang sifatnya bekerja, mana yang menganggur. Prinsip pengukuran yang dilakukan pada sampling ini diaplikasikan untuk service job yang bervariasi, tidak berulang atau non-repetitif, dan memiliki siklus yang panjang. Mengambil sampel dari pekerjaan yang diamati pada waktu tertentu secara random, jadi tidak lakukan terus-menerus, tapi disampling gitu ya dalam siklus tertentu. Kemudian kita lakukan banyaknya tally atau kita turus gitu ya untuk menentukan persentase kapan dia bekerja atau kapan dia idle. Jadi sehingga diperoleh persentase atau proporsi bekerja dan persentase idle-nya berapa. Nah, kemudian aplikasi dari sampling pekerjaan ini antara lain untuk mengukur rasio dari activity, presentasi kapan dia bekerja menganggur ya, dari pemakaian mesin, fasilitas produksi, operator, untuk mencari rasio atau perbandingan antara aktivitas yang sifatnya produktif atau operasional dengan yang tidak produktif. Apakah itu idle, tunggu, delay, menunda, loading, unloading, artinya memasukkan atau mengeluarkan ya, transportasi gitu. Kemudian untuk mengukur allowance time, yaitu lama waktu yang terjadi saat sebuah interaksi berlangsung dalam sebuah aktivitas rutin operasional yang sulit untuk diukur dengan menggunakan metode jam henti. Jadi berapa allowance yang dibutuhkan.
Berikutnya untuk mengukur tingkat kinerja dan pendayagunaan dari sebuah aset seperti mesin dan proses produksi lainnya untuk menghindari aset yang sudah diinvestasikan secara mahal namun pemanfaatannya rendah. Sehingga ini juga digunakan untuk perencanaan jangka panjang ya, dan juga untuk menghitung rasio bagaimana keuntungannya, apakah memang suatu aktivitas itu lebih baik dikerjakan sendiri atau mungkin diupahkan atau dibeli alatnya, sehingga investasi yang dibutuhkan tepat sasaran. Kemudian menghitung menetapkan presentasi maupun produksi dari berbagai jenis kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh mesin maupun pekerja yang bisa melakukan fungsi tugas yang bervariatif. Ya, mungkin ini perluasan dari tata pekerja mesin yang sudah kita lihat ya. Bagaimana persentase yang bekerja dan menganggurnya, sehingga kalau persentase menganggurnya sangat tinggi, dapat diatasi dengan cara apakah divariasikan atau dikombinasi dengan beberapa pekerjaan lainnya, sehingga dapat menurunkan persentase menganggurnya gitu. Langkah-langkah pengukuran. Catat semua informasi yang berkaitan dengan operasi kerja, bagi operasi ke dalam elemen kegiatan kerja, sudah kita pahami ya di studi gerakan ekonomi gerakan, tentukan waktu sampel, pengambilan datanya kapan, amati ukur dan catat waktu kegiatan elemen kerja tersebut, lakukan uji pendahuluan yaitu keseragaman dan kecukupan, perhitungan persentase produktif waktu siklus, kemudian penyesuaian untuk waktu normal dan penentuan kelonggaran untuk waktu baku. Jadi ujung-ujungnya sama ya, menghasilkan waktu baku juga. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya dalam waktu bekerja 8 sampai jam 5, kita bisa sampling gitu ya beberapa kali gitu ya. Misalnya ketika di yang kotak abu-abu itu kan pengambilan data saat operator atau mesin sedang bekerja, yang biru itu saat tidak bekerja. Ya nanti eh, terlihat gitu ya dari sampling kita berapa kali yang terjadi itu. Jadi kemudian nanti kita kali atau kita turus gitu ya dari hasil pengamatan kita berapa kali yang kita catat sebagai kegiatan yang produktif, berapa kali yang non produktif. Nanti dijumlahkan gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, contoh work sampling studi, pengambilan sampling gitu. Aktivitasnya apa, jumlah pekerjanya berapa, tanggalnya kapan, oleh siapa, dan bagaimana penilaiannya. Jadi ini kurang lebih akan terlihat gitu ya, observasinya itu berapa kali, random time-nya kapan gitu ya. Kemudian melihat kita produktifnya kapan dan non produktif. Kemudian nanti dijumlahkan totalnya dapat persentase produktif dan persentase non produktif. Contohnya seperti ini ya. Waktunya pengamatannya secara random. Non working activity artinya kita lihat ada waktu personal time nih. Waktu personal untuk toilet atau melihat apa koordinasi dengan dengan supervisor, waktu menunggu, waktu kelelahan, dan waktu yang tidak bisa dihindari non available. Kemudian working activity ada berapa gitu pekerjanya, primary work elemennya, dan seterusnya. Jadi nanti akan kita hitung gitu untuk masing-masing pekerja bagaimana performance ratingnya. Nanti di total gitu masing-masing akan diperoleh berapa persentase yang rating masing-masing gitu. Dan outputnya seperti apa.
Penentuan saat konferensi random. Jadi kita bisa bagi gitu ya waktu bekerja itu katakanlah per 5 menit. Interval 1 katakanlah dari 8.00 sampai 8.05. Interval 2 8.05 8.10 sampai sampai batas istirahat siang sampai jam 11.55 sudah ada 48 interval. Kemudian lanjut yang ke 49 tuh di jam 1 setelah dia istirahat. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 tidak lakukan sampling ya, karena itu kan kegiatannya sudah pasti istirahat, tidak bekerja. Lanjutkan dari jam 1 13.00 sampai jam 17.00. Jadi kurang lebih akan kita peroleh 96 interval waktu. Nah, 96 inilah yang akan kita pilih gitu ya, menggunakan tabel bilangan random seperti ini atau menggunakan Microsoft Excel untuk kita random di interval yang keberapa yang harus kita ambil datanya. Misalnya dapat di interval 53 gitu kan. Nah, artinya kita harus mengambil data di waktu di pukul 13.20 dan seterusnya. Sehingga kita tidak harus menghitung betul-betul 96 intervalnya. Di sampling saja gitu. Ya, ini contoh tabel random ya, kita memilihnya seperti apa. Apakah kita memilih secara vertikal, horizontal, atau bahkan diagonal. Ya, namanya juga di random gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita melakukan gitu ya selama 4 hari, di mana jumlah pengamatan per hari 36 kali. Di hari pertama, katakanlah kita dari 36 itu, kita catat bahwa yang produktifnya sebanyak 24 kali, non produktif 12 kali. Artinya kita peroleh eh, bahwa persentase produktif di hari pertama 67%. Di hari kedua dari 36 yang produktif 29, berarti persentase produktif 81 sampai yang keempat. Nah, setelah itu kita bisa ambil ya rata-rata jumlah pengamatannya 36 itu sama ya. Kemudian rata-rata persentase produktifnya dengan merata-ratakan keempat persentasenya itu diperoleh 0,76 atau 76% gitu rata-rata produktifnya. Setelah itu kita uji keseragaman. Nah, ini bedanya kalau di keseragaman yang di sini, kalau yang sebelumnya itu X bar plus minus 3 sigma gitu ya. Kalau ini proporsi, berarti kan kita menggunakan standar deviasi dari proporsi, yaitu P bar plus minus 3 akar P bar kali 1 kurang P bar dibagi dengan N bar. Diperoleh BKA dan BKB-nya seperti ini. Kemudian kita plotkan, dan kita lihat secara grafis bahwa nilai rata-rata persentase produktif pada keempat hari itu masih di atas BKB, batas kendali bawah, dan di bawah BKA, batas kendali atas. Jadi masih kita tetapkan bahwa ini masih seragam. Kemudian uji kecukupan. Nah, di sini beda ya rumusnya. Uji kecukupannya berkaitan dengan jumlah datanya sudah cukup atau belum. N jumlah data yang dimiliki saat ini, N aksen yang diperlukan. Di mana N aksen dirumuskan dengan 1600 dikali 1 kurang P bar dibagi dengan P bar. Diperoleh N aksennya adalah 514. Nah, karena tadi kita masih menghitungnya 36 kali 4 atau 144, berarti masih kurang sejumlah 370 data lagi. Jadi nanti kita ambil lagi datanya. Kemudian setelah itu katakanlah kita sudah peroleh gitu ya, kita lanjut ke step perhitungan waktu baku. Nah, jadi katakanlah kita melakukan aktivitas sebanyak 514 kali ya, sudah menuju kecukupan, misalnya total waktunya 2570. Kemudian dari 514 ini diperoleh bahwa frekuensi kegiatan produktifnya itu dari 514 ada 457 kali.
jumlah barang yang dihasilkan 400 unit. Jadi berapa itu waktu bakunya? Nah, pertama kita cari dulu persentase produktif ya. Karena yang produktif 457 dari 514, berarti kan persentase produktifnya 89%. Sehingga waktu pengamatan 2570. Jadi jumlah waktu produktifnya adalah 89% dari 2570. Jadi produktifnya itu hanya selama 287 menit. 2287 menit. Kemudian jumlah barang yang dihasilkan 408. Nah, berarti waktu per unitnya adalah 2287 per 408. Jadi diperoleh 5,6 menit. Kemudian setelah dapat 5,6, kita adjustment ya dengan waktu penyesuaiannya 0,16, pelonggarannya 59,5%. Diperoleh waktu normalnya 6,5, waktu bakunya 10,4. Tadi waktu baku untuk satu produk itu 10,4 menit. Nah, seperti itu kurang lebih contoh perhitungannya. Bisa dipahami penerapannya untuk sampling ini? Ya, berarti sampai situ dulu ya penghitungan waktu langsung. Oh ya, besok udah praktikum deh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Perhatikan tuh jadwalnya, jangan sampai salah jadwal gitu ya. Ikuti dengan baik. Praktikum kan cukup besar juga tuh proporsinya, 25% nggak salah. Jadi masih besar nih, masih bahasa kemungkinan nilainya baik gitu ya. Udah ada pertanyaan? Jadi untuk besok berarti itu nggak kelas ya, berarti besok tuh jadwalnya untuk praktikum. Ketemu lagi hari Rabu tuh. Rabu kemungkinan besar offline nanti tuh. Ya, cukup ya. Oh ya, nanti ada tugas nanti di-share ke ketua kelas saja. Dah, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Rabu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.